Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran risiko. Apa itu pengukuran risiko? Nah, pengukuran risiko itu adalah usaha kita untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan kita hadapi. Hal ini kita lakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yang mana kemudian kita juga bisa melihat dampak dari risiko itu terhadap kinerja perusahaan, sekaligus juga bisa melakukan prioritisasi risiko, risiko mana yang kita anggap relevan untuk kita perhatikan. Nah, manfaat dari melakukan pengukuran risiko ini adalah yang pertama karena kita bisa menentukan kepentingan relatif ya dari suatu risiko yang akan kita hadapi. Dan yang kedua, tentu kita bisa dapat informasi, di mana informasi ini nantinya sangat diperlukan oleh manajer risiko pada saat manajer tersebut sedang menentukan cara apa yang paling baik atau kombinasi apa yang paling bisa diterima atau ya paling baik ya dianggap oleh manajer dalam menggunakan sarana penanggulangan risiko. Karena tentunya sarana-sarana ini seperti yang sudah kita ketahui, sifatnya adalah terbatas. Jadi kita harus tahu mana yang cara dan kombinasi yang paling bisa diterima atau yang paling baik. Nah, untuk mengukur risiko, kita menggunakan dua dimensi. Yang pertama, besarnya frekuensi kerugian. Ini artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama periode waktu tertentu. Nah, dimensi kedua yang kita gunakan adalah tingkat kegawatan atau severity. Ini adalah keparahan atas kerugian-kerugian yang tadi. Nah, jadi artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi suatu perusahaan, terutama di sini adalah kondisi finansialnya. Nah, dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tadi, ya, ada hasil dari pengukuran yang bisa kita ketahui. Yang pertama kita bisa tahu berapa sih nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Kemudian kita juga bisa tahu ya variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain. Jadi naik turunnya nilai kerugian dari suatu waktu. Kemudian dampak keseluruhan dari kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi. Jadi nggak cuma nilai rupiahnya aja. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya terkait dengan dimensi pengukuran risiko tadi. Antara lain bahwa kita tuh umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian itu cenderung lebih potensial dibandingkan frekuensinya. Jadi manajer risiko itu cenderung lebih memperhatikan hal tersebut. Nah, kemudian dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko itu otomatis harus cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang bisa terjadi, terutama yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Nah, dalam pengukuran kerugian, manajer risiko juga harus memperhatikan nggak cuma nilai rupiahnya, tapi juga memperhatikan orang, memperhatikan harta kekayaan atau exposure yang lain yang tidak terkena peril sebenarnya, tapi manajer risiko harus tetap memperhatikan. Kenapa? Karena kadang-kadang akibat dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan itu lebih parah dari yang diperhitungkan, antara lain karena tidak diketahui atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Jadi makanya hal tersebut juga sekaligus harus diperhitungkan. Nah, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting juga kita perhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping tentu nilai rupiahnya. Nah, untuk mengukur resiko ada beberapa teknik ya yang bisa kita gunakan. Nanti teknik ini bisa dipilih teknik mana yang mau dipakai sesuai dengan sifat resiko yang mau diukur. Nah, teknik pengukuran resiko yang akan saya jelaskan pertama adalah pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas. Ya, ini digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Jadi, kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik itu diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil spesifik terhadap jumlah kemungkinan dari kejadian atau hasil tadi. Jadi
Probabilitas akan dilambangkan dengan angka dari 0 sampai dengan 1, di mana 0 itu menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin terjadi. Kemudian 0, sekian, 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 0, sekian terus sampai dengan 1. 1 itu menandakan kejadian atau hasil yang kita anggap pasti terjadi. Nah, teknik yang kedua adalah notional risiko. Notional risiko ini diukur berdasarkan nilai exposure. Contoh nih ya, misalnya kita ingin menggunakan notional risiko untuk pengukuran risiko kredit dengan metode nosional ini. Misalnya perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai 2 miliar rupiah. Maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nosional ini adalah ya sebesar 2 miliar rupiah tadi. Jadi berdasarkan nilai exposure-nya berapa, segitulah risiko yang kita anggap akan terjadi. Nah, kemudian teknik pengukuran risiko dengan cara sensitivitas risiko. Nah, ini mengukur seberapa sensitif suatu exposure terhadap perubahan dari faktor tertentu. Contoh paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas yang sering diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian atau return aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Ukuran ini sering dikenal dengan nama beta pasar. Contoh lain, sensitivitas risiko juga misalnya kita menghitung degree of operating leverage atau DOL ya, yang mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan. Nah, DOL ini digunakan sebagai ukuran risiko bisnis seringnya. Kemudian teknik berikutnya adalah volatilitas risiko. Volatilitas risiko ini diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasi. Nah, ukuran yang umum kita pakai adalah standar deviasi ya. Ini kelas statistik nih, standar deviasi. Nah, semakin besar standar deviasi suatu exposure, artinya semakin berfluktuasi nilai dari exposure tersebut, yang berarti semakin beresiko exposure atau aset tersebut. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah pendekatan value at risk atau VER ya. Di sini resiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan atau level of confidence tertentu. Nah, untuk mengukur resiko dengan pendekatan VER ini diperlukan data standar deviasi dan kita juga perlu tabel distribusi normal. Karena kita perlu melihat nilai skor Z dari tabel distribusi normal tersebut. Saya akan coba jelaskan ya sedikit contoh cara perhitungannya, mungkin dicoret-coret aja ya, supaya bisa lebih paham mengenai teknik VER ini. Oke, kita coba. Sebentar. Oke, ya. Misalnya nih ya, kita mengetahui bahwa standar deviasi ya dari suatu asetnya itu bernilai 1 juta ya. Jadi standar deviasi dari aset yang nilainya 1 juta itu standar deviasinya kita ketahui adalah 2,4%. Oke. Nah, katakanlah pada tingkat keyakinan atau level of confidence 95%. Oke. Artinya kalau 95% tingkat keyakinan, kita hanya menyisakan 5% untuk error. Untuk perhitungan-perhitungan ilmu sosial, sering kita pakai 95% masih boleh gitu ya. Nah, 95% itu pada tabel distribusi normal, silakan di Google nanti tabel distribusi normal statistiknya. Pada tingkat keyakinan 95%, pada tabel distribusi normal, skor Z-nya itu adalah 1,645. Ini bukan saya cari, ini ntar ngelihatnya di tabel ya. Maka besarnya risiko dalam nilai Z adalah, berapa besarnya risiko? Maka kita bisa lihat besarnya risiko adalah tadi standar deviasi dari aset 1 juta 2,4%. Kita desimalkan menjadi, kalau 2,4% itu desimalnya menjadi 0,024. Nah, kita kali dengan 1,645. Skor Z tadi dari tabel distribusi normal
dengan tingkat keyakinan 95%. Maka 0,024 dikali dengan 1,645 hasilnya adalah 0,040. Nah, jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya, maka artinya menjadi 0,040 ya. Hapus dulu. 0,040 dikali dengan tadi asetnya senilai 1 juta rupiah, maka dapatnya 40.000. Maka kita ketahui bahwa kalau pakai teknik atau pendekatan value at risk atau VAR ini, resiko dari aset senilai 1 juta adalah 40.000 rupiah. Seperti itu. Oke. Kita akan kembali lagi ya ke materi yang tadi sedang kita pelajari. Oke. Oke, tadi sampai slide teknik ya. Oke. Pendekatan VAR tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian teknik yang juga sering digunakan di pengukuran resiko yang terakhir adalah matriks frekuensi dan signifikansi resiko. Ini adalah teknik pengukuran yang cukup sederhana ya, karena tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit. Caranya dengan mengelompokkan resiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu dimensi frekuensi dan dimensi signifikansi. Ada 2 hal dalam proses bikin matriks frekuensi dan signifikansi resiko ini. Yang pertama, kita bisa mengembangkan, nanti kita kembangkan standar resikonya, kemudian kita tetapkan standar tersebut untuk resiko yang telah kita identifikasi. Oke, untuk lebih jelas lagi mengenai topik ini, boleh dibaca buku ini, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.